Yuk belajar dengan teacher Cicil. Matematika itu mudah, matematika itu mudah, dan ingat, matematika itu mudah. Di video kali ini teacher bakal ngajarin kamu tentang dimensi 3. Apa sih Cer itu dimensi 3? Ya, dimensi 3 itu sama dengan bangun ruang. Ya, contohnya ada kubus, ada balok, kemudian ada prisma, ada limas ya. Itu contohnya ya. Kita bakal belajar tentang jarak titik ke titik, kemudian ada jarak titik ke garis, kemudian ada jarak titik ke bidang. Kita belajar satu-satu dulu nih ya. Di video ini teacher bakal ngajarin jarak titik ke titik dulu ya. Yuk kita langsung aja. Di gambar ini ya, kamu punya kubus. Teacher bakal namain dia kubus ABCD EFGH ya. Teacher kasih nama, ini kubus titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi penamaannya itu berlawanan arah jarum jam ya. Mulai dari sudut paling kiri ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi yang paling kiri dulu terus berlawanan arah. Ke atas lagi A, B, C, D, F, G, H ya. Sampai sini paham ya, A, B, C, D, F, G, H penamaan kubusnya dulu. Kemudian kita bakal belajar jarak titik ke titik. Berarti kan ada titik A ya. Ini titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, E, F, G, H ya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Terus sekarang teacher mau memperkirakan ini berapa senti. Misalnya ini ada rusuknya 6 cm. Terus jarak, teacher mau cari jarak titik A ke B ya. Jarak titik A ke B tinggal nyambungin nih, dari titik A ke B sambungin aja. Berarti kalau kamu sambungin titik A ke B nya yang ini nih ya, yang warna biru nih, titik A ke B, berarti sama dong dengan rusuknya ya. Semua rusuk kubus sama ya, sama-sama 6 cm. Berarti jarak titik A ke B itu sama dengan 6 cm. Kemudian gimana Cer dari B ke C? B ke C juga rusuk ya. Berarti rusuk juga sama 6 cm ya. Jadi kalau misalnya dia garisnya miring nih Cer, misalnya garisnya miring ya. Contohkan garis yang miring itu yang mana Cer? Garis yang miring itu contohnya dari titik A ke titik C ya, titik A ke titik C. Berarti kamu hubungin nih dari titik A ke titik C ya, dari titik A ke titik C, tinggal kamu sambungin ya, yang garis yang warna hijau ya, garis A ke titik C. Kamu ingat kubus itu semua rusuk-rusuknya tegak lurus. Berarti antara segitiga A, AB sama BC ya, kalau teacher gambarkan ini, yang garis yang teacher arsir ini ya, teacher keluarkan itu menjadi segitiga ya, segitiga sama kaki ya. Berarti untuk AC itu sama dengan diagonal ya, diagonal sisi ya. Diagonal sisi untuk kubus selalu A akar 2. Apa A-nya Cer? A-nya adalah rusuk, sehingga AC itu sama dengan 6 akar 2. Langsung kayak gitu ya. Dari mana datang 6 akar 2-nya Cer? Kok bisa gitu ya. Jadi 6 akar 2 ini datangnya dari teorema Pitagoras ya. Jadi materi ini masuk lagi ke materi SMP nih, teorema Pitagoras ya. Gimana nih Cer teorema Pitagorasnya? Yuk kita belajar teorema Pitagoras dulu ya. Teacher hapus dulu gambarnya ya. Teorema Pitagoras itu seperti ini. Misalkan ada segitiga siku-siku ya. Misalkan di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini teacher kasih nama segitiga ABC nih ya. Dimana sisi AB ya, sisi AB itu sama dengan X misalnya
sisi BC itu sama dengan Y. Terus yang miringnya kan kita mau nyari yang miring nih. Yang miringnya ini tegak lurus ya. Yang miringnya sama dengan Z misalnya, ya. Berarti untuk mencari Z itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Berarti kalau misalnya teacher hubungkan tadi kan kita mau nyari titik A ke C. Titik A ke C berarti kita menggunakan segitiga A, B, dan C, ya. Berarti titik A ke C tinggal sambungin A ke C, pilih segitiganya. Berarti segitiganya misalnya teacher pilihnya segitiga ABC. Ya, teacher bikinkan dulu. Teacher keluarkan gambar yang ini, teacher keluarkan. Ya. Misalkan ini segitiga ABC. Ya. AB-nya tadi 6 cm. Kemudian BC-nya juga 6 cm. Teacher mau nyari AC-nya nih. Yuk kita buktikan kenapa bisa jadi 6 akar 2, ya. Berarti tadi X-nya 6, Y-nya juga 6. Kita mau cari Z, ya. Z-nya berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Tambah 36 berarti sama dengan akar 72. 72 itu sama dengan 36 kali 2, ya. Akar 36 itu 6, akar 2 tetap akar 2. Makanya jawabannya 6 akar 2. Jadi kita pakai teorema Pythagoras. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan contohnya yang lain. Ya, teacher contohkan, ini berarti ini 6 akar 2. Kemudian gimana nih cara dari titik A? Teacher ganti soalnya. Ya, dari titik A, ya, titik A ke titik G. Titik A ke titik G, lebih jauh lagi nih, ya. AG. Ya. Sorry, gambarnya. Ya. Titik A ke titik G. Ya. Titik A ke titik G itu garis yang berwarna orange, ya. Kalau nggak kelihatan, teacher ganti dulu warnanya jadi biru deh, pakai hitam aja ya. Dari A ke G, ya. Lebih jelas yang warna hitam, ya. Dari titik A ke titik G. Kalau yang masih belum kelihatan garisnya, teacher tebalkan. Dari titik A ke titik G, ya. Dari titik A ke titik G itu kalau kita bikinkan gambarnya itu kelihatan siku-sikunya di C, ya. Siku-sikunya di C. Berarti A, G, berarti kita gunakan segitiga AG, berarti kita gunakan segitiga ACG. Ya. AC G, ya. AC-nya tadi 6 akar 2, ya. CG-nya merupakan rusuknya 6. Berarti CG-nya gimana, Cek? AG-nya gimana, ya? AG-nya yuk kita bahas lagi. Berarti gambarnya, ya, teacher mempunyai segitiga ACG, ya, dimana AC-nya 6 akar 2, kemudian CG-nya 6, ya. Berarti AG-nya gimana, Jar? Ya, berarti AG-nya adalah akar dari 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat gimana carinya, Car? 6 akar 2 kalau kamu kuadratin nih, ya, berarti 6 akar 2 kali 6 akar 2, ya. 6 kali 6 36. Akar 2 kali akar 2 adalah 2, sehingga 36 kali 2 merupakan 72, ya.
kayak gitu nyarinya ya. Berarti ini 72 ditambah 36 sehingga dapat akar 108. 108 itu berapa, Ca? 108 itu sama dengan 36 kali 3 atau 6 akar 3 ya. Atau cara gampangnya ya, kamu ingat aja semua diagonal sisi itu adalah A akar 2. Kemudian kalau untuk semua diagonal bidang ya, itu atau diagonal ruang itu A akar 3. Sehingga AG ini sama dengan 6 akar 3. Oke, sampai di sini paham ya? Ya, jadi dapat kita simpulkan untuk segitiga siku-siku ya. Untuk kubus kita dapat bahwa semua diagonal sisi ya, diagonal sisi itu seperti ini ya. Diagonal sisi itu yang ini ya, diagonal sisi, yang ini juga diagonal sisi ya. Kemudian ini juga diagonal sisi, yang ini juga diagonal sisi ya. Terus yang di atas juga diagonal sisi, yang ini juga diagonal sisi. Kemudian diagonal bidang yang mana, Cer? Diagonal bidang atau diagonal ruang berarti dari ruang ini ya, Cer gambar pakai pena lain aja ya, dari titik ini ke titik yang di ruangnya ya, Cer gabung. Ini diagonal ruang. Kemudian bisa juga misalnya titiknya dari sini ke ujung ini juga diagonal ruang ya. Kemudian ada juga dari titik ini ke yang di depannya nih, ini juga diagonal ruang ya. Terus apa lagi, Cer? Yang terakhir dari ujung sini ke ujung sini, ini juga diagonal ruang ya. Jadi kesimpulannya, kalau dikubus ya, diagonal sisi itu sama dengan A akar 2. Kemudian untuk diagonal bidang itu sama dengan A akar 3 ya. Ini berlaku hanya untuk kubus. Oke. Nanti teacher bakal jelasin di contoh balok, limas, kemudian prisma di video selanjutnya. Sekian dari teacher, sampai jumpa.